warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai soal-soal mata kuliah Change Management. 1. Berikut ini merupakan macam-macam perubahan. A. Perubahan tidak berencana. B. Perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. A. Perubahan tak berencana adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak atau perkiraan. B. Perubahan berencana adalah perubahan yang telah dirancang atau dipikirkan sedemikian rupa untuk dilakukan oleh orang-orang yang hendak mengadakan perubahan. Dengan kata lain, perubahan berencana adalah perubahan yang dikehendaki. 2. Sebutkan langkah-langkah dalam melakukan manajemen perubahan. Tahap pertama, identifikasi perubahan. Tahap ini merupakan tahapan paling menentukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi tersebut mesti mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau yang akan terjadi. Tahap kedua, perubahan perencanaan. Pada tahap ini harus dilakukan analis mengenai mendalam dalam organisasi tersebut, baik berkaitan teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. Tahap ketiga, implementasi perubahan. Dalam tahap ini akan terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Tahap keempat, evaluasi dan umpan balik. Diperlakukan data lengkap untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 3. Coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses atau efektif. 1. Strategi perencanaan. 2. Menekankan cara-cara baru meningkatkan kinerja. 3. Mengandung nilai humanistik. 4. Menggunakan pendekatan komitmen. 5. Menggunakan pendekatan ilmiah. 6. Perubahan yang direncanakan. 7. Perubahan komprehensif. 8. Perubahan jangka panjang. 9. Tekanan pada kelompok-kelompok kinerja. 10. Partisipasi pengatas perubahan. 11. Menekankan kolaboratif. Dan 12. Tekanan pada intervensi dan riset kinerja. 4. Bagaimana cara mengubah budaya organisasi? Fokus kepada masalah apa yang mempengaruhi terhadap budaya dari organisasi tersebut. Banyak perusahaan atau organisasi yang hanya fokus pada gambaran besar tentang perubahan tanpa mengidentifikasikan masalah dan komponen-komponennya. Padahal, budaya tidak bisa diubah secara keseluruhan tanpa melihat dan mengidentifikasikan masalah dan komponen-komponen kecil yang membentuk sebuah organisasi atau budaya dari perusahaan tersebut. Rangkul unsur yang terkecil. Setiap perusahaan Anda sedang atau akan melakukan perubahan budaya perusahaan, pasti ada beberapa orang yang melakukan penolakan. Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa memfokuskan kepada unsur-unsur kecil yang dapat mengoptimalkan perubahan budaya perusahaan Anda. Tentukan apa yang harus dipertahankan. Sebelum Anda melakukan perjalanan perubahan, evaluasi nilai-nilai budaya Anda sebelum dalam menentukan nilai-nilai yang ingin Anda pertahankan. Hal ini sangatlah penting jika perusahaan Anda mengalami perubahan akibat dari merge atau penggabungan perusahaan lain menjadi satu. Bersabar saat menjalankannya. Untuk beberapa karyawan, perubahan budaya akan membuat mereka tidak nyaman dan stres. Karyawan memerlukan waktu untuk menyesuaikan, meskipun perubahan yang Anda lakukan sangatlah kecil. Anda disarankan untuk lebih fleksibel dengan berbagai alasan dan mendengarkan kekhawatiran karyawan Anda. Yang terpenting dari semua ini adalah mengartikan karyawan Anda kenapa harus dan ada perubahan. Pimpin dengan contoh. Tidak ada karyawan yang serius jika tidak ada sosok manajemen atau pemimpin yang memberikan contoh ketika terjadinya perubahan budaya di dalam perusahaan atau organisasi. Dengan manajer atau pimpinan perusahaan yang memberikan contoh akan menjadi konsistensi dari perusahaan tersebut. Nomor 5. Sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. A.
edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. Informasi mengenai proses perubahan yang terjadi di dalam prakteknya akan selalu mendapatkan tambahan informasi yang kurang jelas yang berdampak negatif. Informasi tersebut menjadi simpang siur. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan beberapa cara tersebut. Pertama, melakukan proses edukasi atau pendidikan dan mengarah kepada semua stakeholder dalam organisasi. Kedua, komunikasikan sesuatu dengan jelas. Komunikasi yang jelas dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan informasi yang buruk jika anggota menerima informasi yang benar dan tepat, maka akan terjalin komunikasi yang baik. B. Partisipasi. Dengan memberikan kesempatan pada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan. Karena kita tidak mungkin menolak perubahan di mana kita sendiri ikut dalam mengambil keputusan. C. Memberikan dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen merupakan komitmen perusahaan atau organisasi sangatlah penting dalam proses perubahan. Untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari anggota atau karyawan, memberikan konsultasi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian-keahlian karyawan yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen sebuah perusahaan untuk mendampingi karyawan dalam proses perubahan ini. D. Membangun hubungan yang positif. Karyawan akan lebih bersedia dan menerima perubahan apabila karyawan memiliki kepercayaan terhadap manajemen yang menerapkan perubahan. Jika manajemen mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif, karyawan dapat lebih menerima proses perubahan bahkan oleh karyawan yang tidak setuju dengan adanya perubahan. E. Menerapkan perubahan secara adil. Yang juga menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi penolakan dari karyawan adalah menerapkan perubahan itu secara adil kepada seluruh karyawan bahkan termasuk dalam jajaran top manajemen. Ini menjadi penting karena ekspektasi karyawan terhadap pelaksanaan yang adil adalah sangatlah penting. F. Manipulasi kooptasi. Walaupun memanipulasi merupakan konotasinya yang negatif, manipulasi yang dimaksud dari judul di atas adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Memanipulasi dapat dilakukan dengan cara menelitir pesan yang mendapatkan kerjasama dari karyawan. Sementara kooptasi adalah metode buying of the combination manipulasi dan partisipasi. G. Merekrut orang yang menerima perubahan. Beberapa orang memiliki sikap yang positif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi terhadap resiko yang lebih besar dapat menerima perubahan. H. Koerasi. Hal ini merupakan tindakan terakhir untuk mengatasi penolakan perubahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Koerasi yang berarti tindakan ancaman secara langsung yang ditunjukkan kepada karyawan supaya para karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menerima perubahan yang sudah ditetapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.